Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rudi Kurniawan. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang sesi 1 pendahuluan mata kuliah Introduction to Database atau Database Fundamental yang saat ini berlangsung di semester genap tahun ajaran atau tahun akademik 2021-2022. Nah, perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa, mata kuliah database ini termasuk mata kuliah sifatnya inti atau wajib. Jadi Anda yang jurusan informatika dan sistem informasi wajib mengikuti mata kuliah ini. Bobotnya 3 SKS. Nah, 3 SKS ini kita atur ya. Jadi beban alokasi 1 SKS per minggu itu setara 50 menit kalau tatap muka di kelas ya. Jadi kalau 3 SKS berarti 150 menit ya. Nah, kalau kita memakai lab 1 SKS itu bobotnya 2 jam praktikum. Jadi untuk 2 SKS-nya digunakan untuk praktikum mandiri karena 1 SKS itu 4 jam, berarti sisa 2 SKS 2 kali 4 8 jam per minggu untuk menyelesaikan tugas ataupun latihan-latihan ya, praktikum di lab. Ya, tak kenal maka tak sayang, kita perkenalan dan ngobrol dulu ya. Nah, ini adalah saya ya, silakan Anda catat saja kontak person saya, kemudian email saya dan juga akun medsos saya ya. Baik, untuk Anda ini sudah disampaikan tugas ya di LMS, jadi silakan sebutkan nama lengkap, nama panggilan, daerah asal dan tempat tinggal sekarang, asal sekolah ya, Anda itu pindahan atau dari LTA mana ya, dan juga sampaikan kesan kuliah di semester yang lalu ya, semester 1 berarti ya. Tapi kalau yang ngulang ya silakan Anda tuliskan saja kenapa Anda sampai ngulang. Baik, untuk selanjutnya mari kita pahami kembali mengenai analogi gelas. Yang dimaksud gelas di sini adalah gelas pikiran Anda ya, otak Anda, hati Anda. Ada yang disebut analogi gelas berpenutup. Artinya begitu Anda masuk kelas, Anda tidak mendengar, tidak menyimak, tidak memperhatikan dosen pada saat memberikan perkuliahan ya, walaupun secara online misalkan. Nah, itu berarti Anda menutup gelas pikiran Anda. Apapun yang disampaikan oleh dosen tentu tidak akan masuk ya. Ada juga analogi gelas penuh. Ini artinya kalau diibaratkan memori itu sudah full. Jadi Anda tidak bisa menyimpan apapun dalam memori tersebut. Hal yang sama kalau Anda datang mengikuti kelas ini dengan membawa persoalan dari rumah, mungkinnya persoalan-persoalan rumah tangga atau teman ataupun hal-hal yang lain ya, ini akan mengganggu Anda pada saat menyerap informasi atau perkuliahan ya. Analogi gelas bocor, nah ini berarti hanya lewat, informasi itu tidak tersimpan yang sifatnya permanen atau ini hanya sebagai sementara ya, begitu listrik mati ya hilang. Ini juga sama, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ya. Itu bocor. Nah, ini ada analogi gelas pecah atau tanpa gelas. Berarti Anda tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Anda tidak memiliki visi, misi, tujuan atau target yang akan Anda capai di perkuliahan atau suatu kegiatan ya. Ya, bagaimana Anda bisa menyimpan catatan informasi kalau alat tulis sama buku aja tidak bawa misalkan ya. Nah, itu artinya gelasnya pecah atau tanpa
Ada juga analogi gelas setengah penuh atau setengah kosong. Nah, ini mengibaratkan Anda 50-50, Anda suka ragu-ragu, kalau Anda memutuskan segala sesuatu itu masih gampang. Mulai sekarang Anda harus belajar berlatih. Tegas, yes or no, ya. Karena orang-orang engineering biasanya kondisinya hanya dua, ya atau tidak. Nah, kalau sudah keputusan diambil, mari kita belajar bertanggung jawab terhadap apapun yang kita putuskan. Konsekuensinya apa, akibatnya apa, tanggung jawabnya bagaimana, itu harus sudah kita siap menerima, ya. Nah, yang terakhir adalah analogi gelas kosong. Analogi gelas kosong ini artinya Anda secara ini, ya. Nah, memorinya sudah disiapkan untuk menyimpan informasi sebanyak-banyaknya. Artinya kalau pikiran Anda sudah fresh, sudah siap menerima ilmu secara penuh, ya, pada saat kegiatan pembelajaran, dibuka, ya, tidak ditutup, sukarela, tidak harus dipaksa-paksa. Berarti Anda sudah siap menerima ilmu, ya, yang nanti akan berpengaruh terhadap attitude Anda, ya. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Baik, peranan kita di kelas ini seumpama coach and player. Coachnya tentu dosen, playernya adalah Anda yang harus melakukan, ya. Coach tinggal mengarahkan, Anda tinggal mengikuti arahan-arahan dari dosen alias coach kita itu, ya. 4 tipe mahasiswa di kelas ini macam-macam, ya. Yang pertama adalah tipe learner. Ini pembelajar, dia aktif bertanya, menulis, mencatat, lalu mungkin mengerjakan tugas dengan segera dan selalu mengumpulkan tugasnya tepat waktu, ya. Nah, ini beda nih tipe turis. Turis itu pengennya senang-senang. Berarti Anda mahasiswa yang tipe turis ini masuk ke kelas hanya untuk main-main, ya. Kuliah itu tidak ada maksud tujuan kecuali bersenang-senang. Catatan nggak punya, tugas nggak dikerjakan, ya bagaimana? Ya, kita hanya main. Nah, ini ada tipe mahasiswa yang tersandera, lelah, bosan, ngantuk, ya, pengen cepat-cepat selesai kuliahnya. Baru aja 15 menit sudah menguapnya 4 kali. Nah, Anda harus bertahan, ya, karena Anda ditodong ini, ya, tersandera. Ada juga mahasiswa teroris alias trouble maker. Ini kerjanya mengganggu, belum apa-apa sudah permisi, ada telepon diangkat, kuliah Zoom atau kuliah daring buka main game, tidak memperhatikan, ya, dan ya segala macam yang membuat kita terganggu, ya itulah mahasiswa pengganggu. Tapi teman-teman, ya mudah-mudahan kita semua bisa menyikapi dengan bijak, ya. Ada saatnya kita juga bosan mungkin, ya, kita refreshing. Ada juga kadang-kadang kita ingin sedikit nakal, tapi jangan kriminal lah, ya. Jangan sampai kenakalan kita itu mendobrak atau melanggar aturan tata hukum adat istiadat yang berlaku, ya, terutama agama, ya. Mudah-mudahan Anda menjadi tipe mahasiswa yang bijak sana bijak sini. Nah, selain kalau tadi mahasiswa, sekarang dosen. Dosen ada 4 tipe juga ternyata. Yang pertama dosen idola. Dosen idola, dosen yang ya mungkin membuat Anda betah di kelas karena penampilannya ya cantik, ganteng, kemudian cara mengajarkannya membuat semangat, membuat kita termotivasi, ya itulah dosen idola. Tapi jangan sampai Anda juga mengharap wah dosennya terlalu baik, ya nggak ngumpulin tugas aja dapat A. Jadi idola dong, ya.
Kemudian dosen multitasking, ini dosen yang serba bisa, dosen yang banyak project-project dan menganggap mahasiswa itu sudah mandiri, ya artinya kalau ada tugas tanpa harus dijelaskan mendetail, mahasiswa harus aktif sendiri menggali, ya. Nah ini dosen multitasking, jadi banyak sekali tugas dari beliau ini, ya. Dan yang berikutnya ada dosen avatar, ini statusnya AMBC, berarti beliau memang banyak aktivitas, ya mungkin ngajarnya tidak bisa full, memberikan tugas, dan ya dosen tipe ini Anda harus punya kontak dan selalu boleh berkonsultasi melalui media-media komunikasi, ya seperti medsos, mungkin HP, WA dan seterusnya, ya. Nah ini dia dosen killer. Dosen yang dianggap merugikan mahasiswa, ya, karena disiplin. Telat 5 menit aja nggak boleh masuk kelas, tugas nggak masuk 1 kali aja udah dijamin tidak akan dapat A. Malahan kalau 3 kali nggak masuk ya sudah, Anda pensiun saja alias harus ngulang mata kuliahnya karena sudah dijamin dapat E. Siapapun coach kita, ya Anda harus bijak, ya mahasiswa harus melihat karena coach kita itu inginnya Anda sukses. Mari kita positive thinking, ya, bahwa kalau kita menghadapi coach yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya karena kita seorang player ya harus mengikuti aja, ya. Baik, untuk SAP itu sudah saya sampaikan nanti di drive, ya, di LMS Anda sudah bisa membacanya. Tapi yang jelas total pertemuan ada 16 kali, untuk tatap muka atau daring 14 kali, ditambah 2 kali ujian, ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di luar itu Anda boleh bekerja secara kelompok atau mungkin nanti kalau ada asisten bisa minta responsi, ya. Standar kompetensi apa sih yang diharapkan? Yang pertama, mahasiswa dapat memahami teori dan konsep basis data. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikannya dalam perancangan, ya, dan pembuatan serta analisis basis data. Jadi nanti kalau ada sebuah kasus, mahasiswa bisa merancang, ya, kemudian menganalisis, lalu membuat atau membangun serta mengimplementasikannya, ya. Buku referensi banyak, ya, silakan Anda kunjungi perpustakaan saja, ya. Kalau misalkan mau, ya, punya perpustakaan pribadi di rumah, Anda bisa beli, atau Anda boleh berselancar, ya, mencari e-book dengan internet searching, ya. Silahkan, kayaknya udah jelas, ya. Nah, ini saya akan menyampaikan aturan dan tata tertib perkuliahan selama kuliah. Tentu saja ini, ya, mahasiswa harus sudah perwalian, ya, dan tentu hasil akhirnya adalah dapat nilai. Nah, paling atas saya harapkan, ya, jadi semuanya mudah-mudahan bisa mencapai rata-rata nilainya 90 supaya Anda dapat nilai maksimal. Jangan minimal, ya, apalagi gagal. Kalau ada T itu harus segera, ya, Anda urus karena T itu tidak lengkap. Kalau tidak diperbaiki selama 2 minggu setelah ujian, nilai akan berubah menjadi E alias Anda tidak lulus. Anda berarti harus mengulang semester depan. Nah, berikutnya distribusi nilai akhir untuk mata kuliah saya ada 10% rata-rata nilai hadir. Jadi kalau Anda hadir 100, ya berarti dapat poin 10. Nah, untuk tugas atau quiz itu 40% rata-ratanya, ya.
dari rata-rata, kemudian nilai UTS-nya 25% dan UAS-nya 25%. Jadi saya harapkan Anda tidak hanya mengikut ujian saja, karena ujian dapat nilai 100 pun hasilnya hanya setengah alias 50%, ya. Anda harus mengikuti semua kegiatan perkuliahan. Nah, untuk presensi diharapkan wajib hadir 80%. Ya, dari total ya. Jadi Anda mungkin boleh bolos itu 3 kali lah. Tetapi kalau sakit izin, ya diharapkan ada komunikasi atau surat pemberitahuan. Sakit ya lazimnya memakai surat dokter. Kalau izin mungkin ada pemberitahuan apa alasannya, ya. Karena dosen akan mencatat mungkin setengah. Tapi kalau alpa maksudnya ya, nilai hadir 0. Ya, dan semua kehadiran akan dicatat di kelas virtual LMS. Aturan lain ya, mahasiswa saat kuliah berpakaian rapi sopan, bersepatu, ini yang offline. Kalau yang online juga saya harapkan Anda sudah ya mempersiapkan lah, mandi ya, berpakaian juga rapi. Ya, kalau Anda ke bawahannya bebas aja ya, mau pakai sarung atau kolor juga ya mangga, asal nggak kelihatan ya. Tidak ribut, tidak ngobrol saat dosen berbicara atau memberikan kuliah. Yang online mungkin di mic-nya di off-kan ya, di mute. Kecuali pada saat sesi diskusi, dosen harapkan atau coach harapkan jadi pembicara dan pendengar yang aktif ya. Dan tentu saja tidak bermain game atau buka aplikasi yang lain kecuali WA pada saat kuliah. Nah, ini berarti Anda kalau demikian kan prinsipnya adalah gelas berpenutup ya. Anda tidak akan menyimak dan mengambil ilmu dengan baik. Sanksi yang dari pengadilan apa? Ya, Anda keluar atau tidak diizinkan mengikuti kuliah. Ya, buat apa kalau memang Anda tidak disiplin? Nah, di kampus sudah diwajibkan mengikuti kelas virtual. Yakinkan Anda sudah terdaftar di kelas LMS-nya masing-masing ya. Kalau belum, silakan hubungi admin saja, Ibu Martiti ya, untuk memasukkan Anda di kelas LMS sesuai kelasnya ya. Kemudian ya, untuk mata kuliah saya wajib memiliki akun medsos ya, Instagram, YouTube channel. Ini karena akan dipakai untuk memposting karya Anda. Opsionalnya boleh ya yang lain ya, Facebook, TikTok atau Twitter ataupun LinkedIn dan seterusnya ya. Kenapa kok diwajibkan? Ya, karena saya melihat Anda adalah generasi Y atau generasi Z lah. Kalau usianya rentangnya apa? Nah, di sini nih ya, kita lihat kelompok generasi dari Don Tapscott bahwa orang itu memiliki rentang usia di mana keadaannya berbeda. Tadi Anda sudah masuk ke gen Y atau gen Z ya, karena usianya rentang 11 sampai 23. Ya, tapi kalau usia 24 sama 44 sudah gen Y. Nah, kalau gen Alpha itu rentang usianya paling tua ya 11 tahun ya, atau 10 tahun. Dan mungkin belum lahir juga saat ini ya. Anda termasuk yang mana? Ya, ada sifat-sifat. Nah, ini sifat karakteristik gen Y ya. Kemudian ini tahap kehidupan gen Y ya. Dan inilah Anda ya di generasi digital atau gen Z. Sifat-sifatnya apa bisa baca sendiri ya. Nah, bener nggak nih? Silahkan direnungi, diresapi ya.
Saat ini menurut statistik Indonesia dinominasi Gen Z dan milenial ya. Nah, 74,93% ditambah 69. Nah, ini berarti generasi muda nih ya yang akan meneruskan bangsa ini ya. People nowadays karena saking banyaknya konten kalau ada yang minta pertolongan malahan Anda rekam dulu ya. Tapi yang paling penting adalah nih 10 skill yang paling penting. Apa saja? Nah, yang pertama Anda harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, yang rumit. Dan Anda juga harus berlatih bagaimana cara berpikir kritis, bagaimana mengembangkan kreativitas Anda, ya. Kemudian Anda juga melatih bagaimana memanage orang atau memanage manusia, ya. Kemudian Anda juga harus pandai melakukan koordinasi dengan orang lain, menjaga kestabilan emosi, ya. Kemudian Anda belajar membuat sebuah keputusan yang adil. Kemudian Anda pun harus bisa berorientasi pelayanan yang baik untuk masyarakat, untuk publik, melatih bagaimana cara bernegosiasi, ya. Kemudian melatih supaya proses manipulasi pengetahuan, ya, cognitive flexibility, ya. Jadi kognitif itu kan proses bagaimana kita memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, ya, berpikir, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan membayangkan serta berbahasa. Ya. Baik, ini adalah metode proses belajar mengajar kita, active learning dan teaching other. Anda harus belajar aktif dan Anda pun harus mau mengajarkan ke orang lain. Ada tutor sebaya lah gitu ya. Kalau kita tidak bisa sodakoh berupa harta benda, ya sodakoh ilmu lah yang paling mudah dilakukan ya. Mudah-mudahan Anda bisa melakukan hal ini. Ya, di kelas ini wajib membentuk organisasi kelas, ya, pilih koordinator dan wakilnya supaya kelas ini tertib dan bisa berjalan dengan baik. Kemudian Anda pun saya harapkan bisa membentuk kelompok belajar, ya, 5-7 orang per kelompok. Ini langsung ditentukan saja, ya, diundi lah pakai randomize biar cepat ya. Nah, kalau sudah, silakan Anda membuat grup masing-masing. Mudah-mudahan kelompok belajar ini bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja saling bantu, ya. Jangan sampai tidak kompak. Ya, Anda harus belajar bagaimana memanage dan berkolaborasi. Ya, kita pun sudah punya grup WA khusus ya. Kelas database fundamental atau kelas introduction to database. Ini untuk sarana komunikasi mahasiswa dan dosen, ya. Silakan dibentuk sendiri. Baik, ada pertanyaan, tanggapan atau klarifikasi, silakan ditulis saja di kolom chat atau hubungi dosen ya untuk dijawab. Kalau jawabannya tidak bisa saat ini, berarti kita tunda dulu untuk dijawab di lain waktu. Nah, mahasiswa sekalian, Anda harus ingat, Anda harus yakin bahwa sukses itu bukan garis lurus, bukan jalan tol, tetapi kesuksesan itu jalan yang berliku ya, kayak benang kusut. Nah, Anda jangan lihat ujungnya, ya, ujungnya begini, akhirnya begitu, tapi lihatlah prosesnya, pasti penuh perjuangan, berdarah-darah dan banjir air mata. Are you ready? Mainkan. Siap, Anda harus siap ya. Baik, ini adalah metodologi pembelajaran kita 5P. P, partisipasi, permanen, praktis,
positif, dan paksa, pressure. Semua orang harus ikut berpartisipasi, mengikuti kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan ilmunya permanen, ya, bisa diresapi dan ini bisa dipraktekkan yang hasilnya positif untuk publik, ya. Tetapi saya pun mungkin ada kalanya harus memaksa Anda, mempressure Anda untuk maju dan memperluas zona nyamannya, ya. Kadang-kadang paku itu harus diketok supaya dia masuk ke dalam. Beras pun harus digosok supaya dia bersih, ya, batu akik maksudnya. Nanti harus digosok jadilah indah, apalagi seorang bongkahan, ya. Jadi kalau berlian dia di dalam tanah ya masih tetap batu, tapi kalau sudah digosok, ditempa, itulah berlian, ya. Nah, ini dipaksa, di pressure. Ya teman-teman, sebelum lanjut saya ingin Anda menjalankan tes 8 dasar kecerdasan, ya. Nah, ini bagaimana cara menggali potensi diri, siapa yang lebih kenal Anda selain Anda sendiri. Nanti ada tesnya, ya, Anda bisa tonton di YouTube juga, sudah saya posting. Nah teman-teman, modal kita adalah jiwa, ya, spiritual quotient-nya harus sehat, baik, sehingga bisa mengendalikan IQ kita, ya, mental atau pikiran, tubuh kita, ya, fisik. Nah, Anda harus melatih fisik juga, ya. Selagi muda silahkan jaga fisik Anda. Mens sana in corpore sano, ya. Kemudian juga hati, jangan lupa ada dulu baru ilmu, ya. Anda harus menjalankan sikap sosial dan menjaga emosional, ya, dengan sehat dan baik juga. Nah, ada yang disebut adversity equation. Ini adalah filosofi seperti pendaki gunung, ya. Jadi adversity equation itu adalah kecerdasan dalam menghadapi kesulitan atau hambatan, ya. Nah, ada 3 kategori. Kalau Anda gampang menyerah, belum apa-apa sudah menyerah, balik kanan, itu namanya quitter. Tetapi ada juga orang yang nyoba-nyoba, belajar dulu deh, kita laksanakan dulu, tapi di tengah-tengah nyerah juga, yaitu namanya camper. Tunggu dulu sampai aman, ya, jadi camping dulu. Tetapi ada yang tingkat tertinggi, yang tersulit adalah climber. Nah, inilah pendaki sejati, pejuang sejati, karena dia tidak akan berhenti sampai tercapai tujuannya, sampai puncak gunung tertinggi. Nah, disitulah dia akan berjuang, mungkin mempertaruhkan nyawanya, ya. Baik, rekan-rekan semua. Nah, jadi modal kita adalah hasil tesnya nanti ada, ya. Kita lihat apakah Anda termasuk yang word smart, number smart, body smart, visual smart, music smart, people smart, self smart, atau nature smart. Ini harus kita tes. Mudah-mudahan Anda bisa menggali, ya, potensi itu, dan kalau Anda sudah mengenal diri, Anda akan percaya diri, ya. Nah, selain tadi kecerdasan juga, kita akan mengetes potensi otak kiri, otak kanan kita, ya. Apakah kita cenderung ke kiri atau ke kanan? Begini atau begini? Silahkan dites saja. Nah, minggu depan kita akan bagaimana tips cara bertanya dan menjawab dengan kritis, ya. Itu di sesi diskusi, learning by doing kita, ya. Saya harapkan Anda terus mengasah skill Anda, ya. Jangan dibiarkan tumpul, ibarat pisau
Mudah-mudahan pisau Anda terjaga sampai tajam. Ya, skill itu ibarat naik tangga. Jadi semakin atas semakin banyak godaan, banyak cobaan, ya, tetapi insya Allah nilai maksimalnya tercapai. Sukses untuk Anda, ya. Ingat, kesalahan yang Anda buat adalah bukti bahwa Anda sudah berusaha. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.